mahasiswa Universitas Pajajaran, program studi perikanan dari kelompok 7, mata kuliah produktivitas perairan. Dengan anggota kelompok yaitu Maya Pada Fajarwati, NPM akhir 02, Vika Nur Habibah, NPM akhir 03, Fitriani Albertini, NPM akhir 026, Wike Normalisa, NPM akhir 037, Ezekiel Danopik, NPM akhir 040. Kami izin berbagi informasi seputar status kesuburan dan tingkat tropik di Waduk Gajah Mungkur untuk memenuhi tugas mata kuliah produktivitas perairan. Silahkan simak video ini sampai akhir ya. Waduk Gajah Mungkur merupakan salah satu waduk terbesar di Indonesia yang terletak 3 km dari selatan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Mulai dibangun di akhir tahun 70-an dan mulai beroperasi pada tahun 1978. Waduk dengan wilayah seluas kurang lebih 8.800 hektar are di 7 kecamatan ini bisa mengairi sawah seluas 23.600 hektar are di daerah Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, dan Sragen. Selain untuk memasok air minum kota Wonogiri, juga menghasilkan listrik dari PLTA sebesar 12,4 MW. Waduk Gajah Mungkur juga memiliki manfaat diantaranya sebagai irigasi, penyediaan air baku, sebagai PLTA, pengendali banjir, perikanan, dan pariwisata olahraga. Status kesuburan perairan berhubungan sangat erat dengan kandungan klorofil fitoplankton menurut Suprobowati dan Swedi 2010. Semakin tinggi kandungan nutrien yang ada di dalam perairan, maka akan meningkatnya kesuburan perairan tersebut. Status kesuburan suatu perairan dapat diperoleh dengan menghitung konsentrasi total fosfor, konsentrasi klorofil A, tingkat kecerahan air, serta nilai indeks status trofik atau TSI. Menurut penelitian Agus et al. 2011, tingkat trofik perairan di Waduk Gajah Mungkur jika dilihat dari parameter fosfor yang terkandung pada perairan tersebut berada pada tingkat trofik perairan eutrofik atau kesuburan tinggi dengan kandungan total fosfor yang memiliki nilai rata-rata sebesar 48,3 mg per liter. Hal ini sama dengan pernyataan Novotny dan Olem 1994 bahwa perairan eutrofik memiliki kandungan fosfor antara 35-100 mg per liter. Selain itu, kandungan total klorofil A di perairan Waduk Gajah Mungkur memiliki nilai rata-rata sebesar 21,31 mg per liter. Secara umum sudah termaksud kategori perairan eutrofik atau kesuburan tinggi. Hal ini sama dengan pernyataan Novotny dan Olem 1994 bahwa perairan eutrofik memiliki kandungan klorofil lebih dari 10 mg per liter. Nilai indeks status trofik atau TSI pada stasiun pengamatan menunjukkan nilai antara 60-70, maka Waduk Gajah Mungkur sudah termasuk dalam kategori mempunyai tingkat eutrofik. Tingkat kesuburan yang tinggi tersebut tidak terlepas dari masukan bahan organik terutama dari KJA dan volume air yang semakin mengecil karena laju sedimentasi yang cukup tinggi yaitu 7.029.958 meter kubik per tahun, menurut Ditjen Pengelolaan Bengawan Solo 2008. Kategori tingkat trofik berdasarkan pada indeks status trofik Clarkson. Skor kurang dari 30. Dengan status kesuburan ultra-oligotrofik. Kesuburan perairan ini sangat rendah, air jernih, konsentrasi oksigen terlarut tinggi sepanjang tahun, dan mencapai zona hipolimnion. Lalu dengan skor 30-40 termasuk ke dalam status kesuburan oligotrofik. Kesuburan perairan ini rendah, air jernih dimungkinkan adanya pembatasan anoksik pada zona hipolimnetik secara periodik. Kemudian skor 40-50 termasuk ke dalam status kesuburan mesotrofik. Kesuburan perairan sedang, kecerahan air sedang, peningkatan perubahan sifat anoksik di zona hipolimnetik secara estetika masih mendukung untuk kegiatan olahraga air. Kemudian dengan skor 50-60 termasuk ke dalam kesuburan eutrofik ringan. Kesuburan perairan ini tinggi, penurunan kecerahan air, zona hipolimnetik bersifat anoksik. Terjadi masalah tanaman air, hanya ikan-ikan yang mampu hidup di air hangat, mendukung kegiatan olahraga air tetapi perlu penanganan. Kemudian skor 60-70, eutrofik berat. Kesuburan perairan ini tinggi, terjadi blooming alga, tanaman air membentuk lapisan seperti kondisi hipereutrofik. Kemudian skor lebih dari 70, termasuk ke dalam kesuburan hipereutrofik. Kesuburan perairan sangat tinggi, terjadi gumpalan alga, sering terjadi kematian ikan, tanaman air sedikit didominasi oleh alga.
Status kesuburan dan tingkat tropik. Status kesuburan dan tingkat tropik Waduk Gajah Mungkur yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu curah hujan, sehingga memperkecil intensitas cahaya di Waduk Gajah Mungkur yang berpengaruh pada fitoplankton untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua yaitu pengadukan perairan yang kuat dan dipengaruhi oleh buangan limbah dari daratan yang menyebabkan tingginya nitrogen sehingga kesuburan perairan rendah. Yang ketiga yaitu tingginya kandungan fosfor dari sisa pakan kotoran ikan budidaya dan bahan organik yang mengakibatkan kesuburan perairan rendah. Yang keempat yaitu fitoplankton di Waduk Gajah Mungkur didominasi oleh Cynra ulna, menunjukkan bahwa perairan tersebut kurang stabil. Bila terjadi perkembangan yang sangat pesat atau blooming terhadap spesies tersebut, maka akan membawa dampak negatif terhadap kualitas kesuburan perairan. Status kesuburan dan tingkat tropik Waduk Gajah Mungkur yang tinggi dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti yang pertama yaitu kurangnya aktivitas manusia, menyebabkan fitoplankton tumbuh dan berkembang dengan baik. Aliran sungai yang cukup dan dengan warna air yang biru kehijauan yang ditimbulkan oleh kepadatan fitoplankton akan membawa nutrien besar, memberikan gambaran yang baik untuk pertumbuhan fitoplankton yang mempengaruhi kesuburan perairan di Waduk Gajah Mungkur. Yang kedua yaitu intensitas cahaya yang cukup sehingga mendukung fitoplankton untuk melakukan fotosintesis di Waduk Gajah Mungkur yang berpengaruh pada kesuburan perairan. Keanekaragaman fitoplankton di Waduk Gajah Mungkur. Menurut penelitian Utomo tahun 2011, terdapat 21 jenis fitoplankton yang ditemukan di Waduk Gajah Mungkur. Nilai indeks keanekaragaman fitoplankton pada semua stasiun menunjukkan nilai yang rendah, dengan kisaran 0,28 sampai 1,08. Perairan Waduk Gajah Mungkur mempunyai kelimpahan fitoplankton yang tinggi, namun keanekaragamannya rendah. Waduk Gajah Mungkur didominasi oleh satu spesies, yaitu Cynra ulna, yang menunjukkan bahwa perairan tersebut kurang stabil. Stasiun pengamatan pada Karamba Jaring Apung mempunyai kelimpahan fitoplankton yang lebih banyak daripada stasiun yang lain, karena pada Karamba Jaring Apung kaya akan nutrien. Keberadaan jenis fitoplankton mikrosistis di Waduk Gajah Mungkur walaupun belum banyak, namun perlu diwaspadai karena plankton ini merupakan plankton yang beracun. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan seputar kesuburan dan tingkat tropik Waduk Gajah Mungkur. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih.